Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Mulia bersama J. Apa kabarnya semua di sana? Semoga sehat selalu ya. Berikutnya Bu J akan menyampaikan di video singkat kali ini. Bu J akan menyampaikan materi lanjutan dari video sebelumnya atau materi yang sebelumnya tentang nested if ya. Nested if sebelumnya sudah Bu J jelaskan, tapi Bu J review lagi sedikit tentang nested if. Khususnya untuk materi struktur kontrol percabangan lanjutan. Ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya ya. Nah, ini perhatikan struktur if then dan if then else. Ingat, if then itu adalah yang single alternative if dan if then else ada yang dual alternative if. Nah, ini bentuk gambar flowchartnya yang seperti Bu J jelaskan. Kemudian bentuk nested if-nya ini sudah dijelaskan di sini. Ini adalah penggalan programnya if kondisi 1, if kondisi 2, kemudian statement 1, else statement 2. Ini bentuk pseudocode-nya. Ini kalau kamu bentuk gambarkan tuliskan dalam pseudocode, if kondisi 1 then, ditulis then ya, tidak pakai buka tutup kurung berawal, tapi tuliskan adalah then. If kondisi 2, then and if, else and if. Ini untuk pseudocode. Nah, kemudian untuk flowchart-nya, lagi-lagi Bu J bilang adalah pernah menyampaikan ya kepada kalian, kalau flowchart untuk nested if itu tidak ada bentuk bakunya. Nah, ini hanya contoh kalau flowchart-nya adalah seperti ini. Jadi dia dimulai dengan dual, kemudian false-nya langsung satu statement saja, tapi true-nya ada kondisi lagi. Nah, ini udah bercabang nih ya. Jadi kondisinya ada dua, ada kondisi 1 dan ada kondisi 2. Dan di kondisi 2 di sini if-nya di sini adalah if yang single, bukannya if yang dual ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh lagi yang dia bentuknya adalah awalnya kondisi 1 dimulai dengan yang dual alternative if atau if then else. Ini true-nya ada kondisi lagi yang kedua, tapi dia punya nilai 2, berarti dia yang if then else ya, true di sini. Kemudian ini statement 1 dan ini statement 2, dan ini menjadi statement yang ketiga ketika kondisi yang pertama tidak terpenuhi. Berikutnya ini juga ada contoh jika posisinya bukan di true-nya yang bercabang, maksudnya true dan false-nya bercabang dua-duanya ya. Di sini kondisi 1 true-nya memiliki statement, kemudian dia memiliki lagi setelah itu next prosesnya ada kondisi, kemudian jika benar ini if then. Ini statement kedua, next proses. Nah, lihat di sini ada konektor ya. Ini yang seperti Bu J jelaskan, di sini ada konektor. Jadi ada beberapa yang menggunakan konektor, ada yang tidak ya. Jadi kedua hal itu tetap boleh ya digunakan. Nah, ini contohnya. Nah, ini statement kedua, lanjut next proses adalah statement ketiga. Tetapi jika kondisi 1 tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke false, dia akan masuk ke kondisi ketiga. Kondisi ketiga dia akan jika benar dia akan menjalankan statement keempat. Kemudian jika salah dia akan menjalankan statement 5. Nah, ini juga contoh. Jadi masih banyak sekali contoh-contoh nested if ya, nested if. Nah, ini Bu J coba, ini kan kalian sudah Bu J jelaskan tentang penggalan programnya, kemudian pseudocode-nya, dan ini flowchart-nya. Nah, untuk mencari kebenarannya bisa menggunakan truth table atau juga bisa kalian coding gitu ya, dicoba dipraktekkan. Buatlah sebuah kondisi di mana memang if-nya bertingkat. Nah, Bu J akan coba coding sedikit buat kalian. Nah, ini pakai dev C+ ya. Ini buka di sini, file baru. Nah, ini kita panggil library-nya. Library-nya standar saja. Kemudian buat fungsi utama. Nah, seperti ini. Bu J akan membuat contoh sederhana ya. Nah, ini contohnya dengan menu. Biasa tuh kita selalu disajikan misal dengan operator seluler. Biasanya disuruh input angka 1 sampai dengan 9 atau sampai dengan 0 ya. 0 sampai dengan 9. Pilih satu untuk cek pulsa mungkin,
2 untuk cek paket dan seterusnya. Nah, kita akan coba membuat yang sederhana seperti itu, tapi nggak usah banyak-banyak ya. Kita ini untuk percobaan saja. Ini saya buat tipe datanya adalah integer, kemudian variabelnya adalah menu. Seperti ini. Kemudian kita buat cetakan terlebih dahulu. Program memilih wisata. Nah, ini biar cepat kita copy saja di sini seperti ini. Seperti ini. Kemudian yang kedua, buat wisata budaya. Kemudian yang ketiga, kita buat wisata belanja. Contohnya seperti ini. Lalu kita minta pengguna untuk menginputkan, masukkan pilihan Anda. 1 atau 2 atau 3, ini jelas ya. Kemudian kita scan F supaya bisa masuk inputan dari user ketika menggunakan program kita. Persen ini adalah integer untuk variabel menu yang udah kita buat di atas ini. Nah, mulailah di sini if-nya. If menu sama dengan 1. Lalu apa yang kita buat? Di sini kita buat saja if Anda memilih wisata kuliner. Di sini kita buat else if. Masuk ke kondisi yang kedua. Jika menu sama dengan 2, artinya orang menginputkannya pilihan yang kedua. Berarti dia memilih wisata budaya. Kemudian kita buat else if lagi. Jika usernya menginput angka 3 atau memilih inputan yang ketiga, maka dia memilih belanja. Nah, selalu ada kemungkinan terakhir. Artinya user itu selalu ada user error ya. Disuruh pilihnya 1, 2, 3, ternyata dia memilihnya di luar itu. Atau mungkin memasukkannya huruf atau apa dan seterusnya. Ingat, program kita harus bisa mengcover user seperti itu. Maka kita buat else terakhir. Seperti ini. Langsung saja. Kenapa UJ tidak memasukkan else if lagi? Berarti kalau else if misalkan kita masukkan satu-satu. Kalau orang input 4, 5, 6, wah mau berapa banyak ya? Atau mau masukin A, B, C, D, wah mau berapa banyak? Kita buat saja else terakhir, artinya di luar 1, 2, dan 3 itu berarti kita buat saja maaf gitu ya, Anda salah menginput pilihan. Nah, seperti ini. Jadi di luar 1, 2, dan 3 maka dia masuk ke kategori else paling akhir, yaitu kita kasih warning, kita kasih tahu ke user bahwasanya yang diinput adalah salah karena kita minta hanya 1, 2, atau 3. Berarti di luar itu semuanya adalah salah. Mari kita coba, kita compile di sini. Ini saya beri nama percobaan. Kedua, save. Kita cek. Nah, di sini perhatikan error dan warningnya tidak ada, kosong, artinya codingan ini clear, bersih, tidak ada yang salah. Lalu kita coba running.
Nah, seperti ini munculnya. Masukkan pilihan Anda. Nah, itu dikedip-kedip ya kursornya di situ, berarti dia minta kita input. Saya akan coba satu, kemudian tekan enter. Nah, dia bilang Anda memilih wisata kuliner karena saya menekan angka 1. Kita coba lagi. Masukkan angka 2. Anda memilih wisata budaya. Berhasil ya. Kita coba lagi. Yang ketiga, wisata belanja. Oke. Kemudian kita coba lagi. Nah, ini kalau kita inputnya di luar yang dimaksud ya. Di luar yang dimaksud bisa saya inputnya 8. Nah, maaf Anda salah menginput pilihan. Nah, seperti itu maksudnya Bu Jai. Nah, ini hanya baru sederhana ya. Di sini Anda memilih wisata kuliner. Nah, di sini kita bisa tambahkan if lagi. Misal, kita tambahkan lagi dalam sini wisata kulinernya mau makan apa gitu ya. Mau makan yang berkuah, mau makan yang segar, mau makan yang apa dan seterusnya. Jadi kita bisa tambahkan lagi menu lainnya sama seperti yang saya tadi contohkan atau Bu J tadi bilang yang dari operator tadi. Misalkan kita udah milih nih untuk cek paket. Itu tekan angka 2 gitu ya. Tekan angka 2. Udah tekan angka 2 nanti selama Anda memilih untuk cek paket. Nah, paket apa nih? Paket harian, paket apa dan seterusnya. Pilihan lagi, nanti habis pilihan lagi. Itu benar-benar bercabang ya. Jadi di dalam if ada if ada if dan seterusnya. Nah, ini juga kita bisa buat. Misal di sini Bu J buat lagi INT kuliner ya. Jadi ini bisa milih lagi kuliner. Nah, ini kita suruh milih nih mau makan apa. Nah, nanti bisa tambahin lagi harganya dan seterusnya. Jadi programnya akan bisa tambah lebih lebar, lebih banyak. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana ini bentuk flowchartnya Bu J? Nah, bentuk flowchartnya coba kalian gambarkan mulai dari yang atas, mulai dari inisialisasi variabel menunya, kemudian dibuat menu. Berarti kondisi satunya adalah yang ini. Ya, kondisi satunya ini. Nah, kondisi akhirnya yang else yang terakhir itu adalah ini ya. Ini adanya di sebelah kiri nanti. Ya, terakhir. Nah, itu contoh sederhana saja. Jadi bisa berapa lapis? Bisa banyak sekali ya di dalam if itu. Tergantung case-nya, tergantung kebutuhannya. Ini Bu J hanya kasih contoh saja untuk yang di menu. Kita kembali lagi ke materi. Nah, kita kembali ke materi ini. Nah, itu ya, cukup. Nah, sekarang multi condition dan logical operator. Kadang-kadang suatu kondisi saja tidak cukup untuk menentukan suatu syarat ya, sehingga diperlukan 2 atau lebih kondisi untuk menggabungkan kondisi-kondisi tersebut menggunakan operator logika. Nah, ini ya operator logikanya. Kemudian jenis operator logikanya ada ini ya. Ini contohnya, conditionnya A sama dengan B, A lebih besar dari B, A kurang dari B dan seterusnya. Kemudian ada lagi operator N ya, kondisi 1, kondisi 2, kondisi 1, N kondisi 2. Kalau true ketemu dengan true berarti dia true ketemu dengan false berarti dia false. Ingat ya, kalau N berarti dua-duanya harus benar, maka dia bernilai benar. Kalau salah satu benar pokoknya salah karena dia N. Dan kemudian beda dengan yang OR. Kalau OR salah satu benar sudah benar, tapi kalau dua-duanya salah ya salah, itu aja. Itu bedanya ya. Kemudian konversi multi condition menjadi nested if. Nah, multi condition dapat dikonversikan menjadi bentuk nested if. Contoh-contoh konversi di bawah ini ya. Ini contohnya. Nah, ini if multi conditionnya kondisi 1 dan kondisi 2, statement 1, else statement 2. If, nah ini nested if-nya. Kemudian ini bentuk flowchartnya. Nah, ini contohnya banyak sekali ya. Jenisnya beda-beda, bentuknya beda-beda karena sekali lagi Bu J ingatkan bahwasanya nested if tidak ada bentuk bakunya. Jadi dia tergantung case-nya. Kenapa ada contoh-contoh seperti ini? Nah, artinya kalian diberikan gambaran untuk ada loh yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini dan seterusnya. Berikutnya adalah contoh program sederhana menggunakan nested if dan multi condition. Nah, ini susun algoritma untuk menginput 3 bilangan bulat integer di mana ketiga buah bilangan tersebut dianggap bernilai tidak sama.
kemudian mencetak salah satu bilangan yang nilainya terbesar. Nah, ini bentuk pseudocode-nya. Kita inisialisasi dulu ya, A, B, C, kemudian input A, B, C, kemudian if A lebih besar daripada B, then if A lebih besar daripada C, then cetak A, else cetak B, and if else B lebih besar dari C, then cetak B, else cetak C, and if. Berarti selesai semua ya. Ini and if yang ini untuk if yang ini, kemudian and if yang ini untuk if yang pertama, gitu ya. Kemudian cara kedua dengan menggunakan 4 variabel, yaitu untuk menyimpan bilangan 1, 2, 3, dan variabel max, jadi mencari nilai terbesar. Nah, ini bentuk pseudocode-nya dan ini bentuk flowchart-nya. Ini contoh-contoh ini kalian bisa coba untuk codingin ya, dicoba di coding seperti Bu J tadi di Dev C+. Untuk ini benar nggak sih ya pseudocode-nya dari line 1 sampai dengan line 5. Nah, tentu saja disesuaikan dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan ya. Kalau di Dev C ya berarti inisialisasi ini ABC max ini berarti tergantung ya, ABC-nya nanti mau dia diinputkan angka atau mau diinputkan huruf. Tapi karena di sini mencari nilai yang terbesar, pastinya integer ya. Jadi int a, b, c, max. Kemudian input tentu saja pakai scan ya. Tapi ingat, sebelum scan kita tuliskan dulu printf. Kenapa harus ada printf? Karena ya user supaya tahu kita disuruh input apa nih gitu ya, input berapa dan seterusnya gitu ya. Jadi jangan cuman kursor kedip-kedip aja dan gitu seperti itu ya. Walaupun di sini tidak dituliskan karena ingat pseudocode itu hanya langkah-langkah logisnya saja ya. Kemudian simbol flowchart-nya di sini sudah dituliskan, pertama proses, kemudian input output, proses. Nah, ini bentuk dari ininya ya. Ini bentuk dari ininya nih. Apa yang dia segi 4, apa yang dan seterusnya, atau yang dia layang-layang dan seterusnya ya. Dan di sini ini yang seperti Bu Jai bilang ya, lagi-lagi ada konektor di sini. Nah, ini A, kemudian lanjutkan di A karena dia kan mau dalam satu halaman ya. Next. Nah, ini sekali lagi Bu Jai ingatkan, untuk materi ini silakan diunduh di sistem e-learning kita, lalu kalian coba praktikkan. Seperti itu. Nah, ini ada masih banyak sekali contoh-contohnya. Kenapa banyak contoh, Bu? Ya, karena banyak contoh akan banyak belajar. Kemudian seleksi menggunakan switch case. Apa sih switch case? Switch case itu merupakan jenis seleksi yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan melibatkan sejumlah atau banyak alternatif penyelesaian. Kondisi switch case terdiri dari 2 bagian, yaitu switch di mana terdapat variabel yang akan diperiksa, serta 1 atau lebih perintah case masing-masing untuk setiap nilai yang diperiksa. Switch case memiliki batasan, yaitu ada 2 ya. Yang pertama, data yang diperiksa harus bertipe integer atau karakter, hanya salah satu saja. Kemudian yang kedua, range data diperiksa bernilai 0 sampai dengan 255. Dan dia itu nggak bisa untuk yang multi condition ya. Kondisi 1 dengan kondisi 2 di dalam satu if, di switch case nggak bisa gitu ya, cuman hanya satu kondisi saja. Defaultnya, block default merupakan perintah yang akan dijalankan jika semua kondisi di case tidak ada yang true. Kemudian ada juga perintah untuk breaknya, jadi setiap selesai perintah harus diakhiri dengan break ya. Contoh seleksi menggunakan switch case, nilai n 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini seperti contoh yang menu tadi ya. Nah, 1 tadi wisata kuliner, 2 wisata budaya, 3 wisata belanja gitu ya. Nah, ini seperti ini. Berubah menjadi, nah ini ya, ini contohnya juga sama, nanti ini menu 1, menu 2, menu 3 yang seperti tadi ya. Nah, ini kalau dirubah menjadi switch case menjadi seperti ini. Case gitu ya. Dan seterusnya. Nah, seperti ini. Case 1 cetak kurang sekali break. Berarti selesai. Itu untuk bentuk pseudocode-nya. Untuk flowchart-nya switch case maupun if itu sama. Ya, sama. Bedanya waktu di tulisan switch-nya ya. Ini ketika perubahan di switch-nya kita pakai yang simbol seperti ini. Switch case berjenjang. Nah, ini berjenjang. Berarti seolah yang seperti tadi ya, di dalam if ada if lagi.
kode pulaunya J, nama pulaunya Pulau Jawa gitu kayak tadi ya. Pilihnya wisata kuliner, selamat Anda memilih wisata kuliner. Pilih lagi kan mau kuliner mau makanan apa gitu. Nah di sini ada lagi pilihannya. Nah itu berjenjang. Bisa juga dirubah menjadi suitcase. Nah ini bentuk contoh flowchartnya dari case yang tadi ini ya, dari yang dijelaskan ini. Nah, kesimpulannya dalam membuat sebuah perintah algoritma dengan menggunakan struktur kontrol percabangan bisa saja kemungkinan digunakan nested if berjenjang atau switch case. Pilihan struktur sesuai dengan ketentuan algoritma benar dan efisien. Nah, di sini ada soal latihan ya di dalam modul susun algoritma program untuk menginput 3 buah bilangan yang masing-masing menyatakan panjang sisi sebuah segitiga. Kemudian periksa ketiga buah garis sisi tersebut. Bila ketiga buah garis sisi tersebut panjangnya sama, maka cetak perkataan sama sisi. Bila hanya 2 sisi yang sama, maka cetak perkataan sama kaki. Bila ketiga-tiganya tidak sama, maka cetak perkataan sembarang. Tidak boleh menggunakan logical operator and dan or. Berarti satu-satu ya. Nah, ini banyak sekali contoh latihannya. Silakan kalian kerjakan. Oke, demikian saja materi kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan, langsung saja bisa kalian tanyakan melalui sistem e-learning atau melalui WhatsApp grupnya ya. Jadi terus bergabung di grupnya dan terus pantengin channel Mulia Bersama Buja. Insya Allah Buja akan jelaskan semuanya secara detail ya, walaupun mungkin melalui video singkat ya. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami materi pertemuan kali ini. Oke, terima kasih sekali lagi Buja akhiri. Oh ya, jangan lupa klik subscribe ya dan tekan tombol loncengnya. Untuk apa? Untuk kamu tahu, oh Buja sudah update materi terbaru nih. Oke, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.